أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, kita patut bersyukur kepada Allah atas karunia, nikmat, kesehatan, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, Allah takdirkan, pastikan di pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah semua amal ibadah kita, qiyamul lail kita, sedekah, infak kita, juga puasa kita, semua amalan-amalan yang kita laksanakan, kita tunaikan selama bulan Ramadan ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita senantiasa bermunajat mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah sehatkan kita selalu, karena ke depan masih panjang. Mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah kita sampai di penghujung, di akhir bulan Ramadan, dan kita mudah-mudahan mendapatkan fitri seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa dan ini sudah hampir separuh kita melakukannya. Puasa yang kita lakukan ini, apabila kita lakukan puasa ini dengan imanan wahtisaban, maka puasa juga tilawah yang kita lakukan setiap malam, juga mungkin siangnya, maka semuanya ini akan memberikan dampak yang luar biasa di saat nanti kita berada di akhirat. Dikarenakan nanti di yaumil qiyamah, di saat tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan yang diberikan oleh Allah, itu puasa kita termasuk tilawah kita nanti akan bisa memberikan pertolongan, akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat setelah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyam i rabbi mana'tuhu at-ta'ama syahawat bin nahar fashaffi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an i rabbi mana'tuhu an-naum bil lail fashaffi'ni fi fayushaffa'ani. Baginda Rasul menyampaikan, Asyam wal Qur'an yashfa'anil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa yang kita lakukan, Al-Qur'an yang kita baca, kita kaji, kita pelajari, yang semuanya itu kita lakukan semata-mata karena kita cinta kepada Allah, taat patuh atas perintah Allah, mencari ridhonya Allah, maka Asyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Keduanya nanti, puasa, Al-Quran itu akan memberikan syafaat lil abdi pada seorang hamba. Kapan akan memberikan pertolongan syafaat? Yaitu pada saat di hari kiamat nanti. Di hari kiamat kita nggak ada lagi, sudah nggak ada kesempatan kita untuk berbuat baik. Kalau kita nggak punya tabungan yang banyak, nggak punya investasi akhirat yang banyak, tentu kita nggak bisa akan melalui pertanyaan hisab yang luar biasa yang nanti di sana akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam kondisi yang seperti itu, puasa itu datang memohon kepada Allah. Yaqulus siyam i rabbi mana'tu at-ta'am bin nahar fashaffi'ni fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, mana'tu at-ta'am syahaba, aku telah menghalanginya, melarangnya kepada mereka-mereka yang berpuasa, ya Allah,
di siang hari untuk melakukan keinginan-keinginannya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang diinginkan termasuk syahwatnya. Semuanya ini dia tidak melakukan hanya karena melaksanakan puasa, dikarenakan li ajri, hanya karenaku. Maka di saat itu fayusyaffa'a, berikan aku ini ya Allah kesempatan untuk memberikan syafaat. Jadi puasa kita ini apabila kita melakukannya imanan wahtisaban, kalau kemuliaannya banyak sekali, yang kita lakukan itu puasanya diterima oleh Allah sampai kepada Allah semata-mata mencari ridha Allah, puasa kita nanti akan menjadi investasi saat kita berada di akhirat, saat mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini nanti di akhirat akan dipanggil kita, itu orang-orang yang berpuasa ini, diberikan karpet merah, karpet khusus untuk orang-orang yang berpuasa, pintunya khusus. Dipanggil nanti orang-orang yang berpuasa, pakai pin sendiri, barcode sendiri pakai. Kalau di dunia gambarannya kita itu kalau mau masuk gedung atau bioskop atau masuk mungkin di stadion, akan disampaikan kepada para pengunjung yang membawa tiket ini perhatian, kan begitu. Kita di stasiun banyak orang di situ, kalau tidak bawa tiket ya kita nggak bisa masuk. Nah, tiket di saat itu untuk bisa masuk di pintu Ar-Rayyan itu adalah tiket puasa salah satunya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya surga itu ada suatu pintu yang salah satunya, banyak pintu, salah satunya adalah ar-rayyan. Yuqalu lahu yaumal qiyamah, akan nanti dipanggil dari sana, dari pintu ar-rayyan itu. Aina shaimun, mana ini orang-orang yang berpuasa jamaah Masjid Darut Taqwa, dipanggil. Dan semuanya sudah membawa identitas masing-masing, tanda masing-masing, pin masing-masing, nggak bisa dipalsukan. Di dunia saja sulit kayak gitu, apalagi di akhirat, yaitu hanya seperti saja supaya mudah kita bayangkan. Fa idza dakhala akhiruhum, setelah dipanggil mana orang yang berpuasa, kelompok dari jamaah Masjid Darut Taqwa, orang-orang yang lain semuanya, fa idza dakhala akhiruhum, masuk akhirnya semuanya, artinya semuanya sudah masuk, ughliqa dzalikal bab, maka pintu itu secara otomatis akan menutup dan tidak ada orang lagi yang bisa masuk dari pintu Ar-Rayyan itu, karena karpet merah disiapkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Itu puasa Bapak Ibu. Untuk itu mari kita jaga puasa kita, jangan sampai puasa kita ini ada yang sampai teledor, ada puasa kita ini hanya lapar dan haus. Mudah-mudahan semuanya ini yang kita lakukan semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran dengan kondisi yang seperti itu juga akan datang ingin memberikan penyelamat. Kita itu butuh bantuan banyak. Kita saja kalau di tengah panas gitu, mungkin kita berada di, nggak bawa sepeda, nggak bawa apa, jauh sekali, terus kondisi panas atau hujan, begitu hanya orang bawa payung, nikmatnya luar biasa. Kita diajak, Bapak ayo bareng, loh nikmatnya. Apalagi di situ yang datang Mercy, Bapak masuk sini, waduh luar biasa kita penolong di saat itu. Nah ini di akhirat gak ada kita itu nanti mau mencari-cari kalau nggak ada dipersiapkan. Nah itu diantaranya adalah tilawah Al-Quran, itu nanti akan datang sebagai syafaat. Yaqulul Quran, I Rabbi mana'tu an-naum bil lail fasyafi'ni fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku telah melarangnya orang ini tidur di malam hari ya Allah, bukan karena bola, bukan karena begadang ya Allah, dikarenakan dia itu tilawah ya Allah.
tidak tidur malam ya Allah. Fasyafi'ni fi, maka saya kepingin ya Allah memberikan pertolongan kepada jamaah Darut Taqwa yang setiap malam ini senantiasa untuk menjaga pandangannya, untuk menjaga matanya, untuk bangun membaca Al-Quran ya Allah. Fayusyaffa'ani, maka puasa diberikan izin oleh Allah untuk mencari orang-orang yang puasa. Al-Quran juga begitu akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Fayusyaffa'ani, keduanya diberikan izin, dan disitulah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran yang kita baca ini nanti akan datang di akhirat. Tilawah yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita gali isinya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti, sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti akan datang nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat li ashabi, bagi pembacanya, bagi orang yang cinta kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kesempatan besar, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Ibarat kata baginda Rasul, Al-Quran itu hidangan yang disiapkan begitu komplitnya. Yang hidangan itu kalau kita biarkan tentunya kita rugi. Hidangan itu diperuntukkan seperti kita masuk gedung mewah, di situ ada khas Jepang, ada khas Eropa, ada khas mungkin tradisional lain sebagainya. Disiapkan itu semuanya, hidangan itu. Nah, Al-Quran ini juga hidangan dari Allah, dipersiapkan semuanya untuk umat Islam, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Nah, semuanya ada di situ, rahmat Allah, pertolongan Allah, obat, hidayah, petunjuk, syifa, semuanya ada di hidangan itu, ada di Al-Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha la yu'adzibul qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fi fahuwa amin wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Baginda Rasul menyampaikan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, gali isi Al-Quran, pelajari Al-Quran, isinya, kandungannya. Kita bacanya saja wa tilawatahu ibadah. Kita bacanya asalkan betul tartil, makhrajnya dan lain sebagainya, membacanya walaupun belum tahu artinya, wa tilawatahu ibadah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'an fa innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa qalban wa al-Qur'an, yang hati seseorang itu berisi Al-Quran, hatinya diisi dengan kesibukannya dengan Al-Quran, dengan hafal Quran, dengan mempelajari Al-Quran, paham Al-Quran, hatinya yang di situ terisi Al-Quran, maka disitulah yu'adzab, tidak akan disiksa oleh Allah. Fa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah, kata Nabi, ma'dubatullah, adalah hidangan, rampatan, menu yang super komplit, yang semuanya itu diperuntukkan untuk orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Kita masuk di restoran, masuk di gedung yang semuanya ada menu yang banyak, yang luar biasa, kita tentu bisa mengincipi, menikmati, makan di situ, kita senang. Itu makanan-makanan bersifat materi, untuk fisik. Rohani kita, hati kita ini juga perlu nutrisi, perlu makanan. Nah, makanan itu diberikan oleh Allah. Makanya disebut di dalam hadis itu, wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, sesungguhnya Quran ini adalah hidangan, rampatan, menu, jamuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang galau, susah, gelisah, baca Al-Quran. Bagi orang yang pernah bermasalah, diberikan solusi oleh Allah. Bagi orang yang mungkin sakit hatinya, diberikan syifa. Bagi orang yang kepingin diberikan rahmat, semuanya ada di situ. Itu adalah rampatan, hidangan yang disiapkan oleh Allah. Kalau kita masuk di situ, faman dakhala fi
fahuwa amin. Barang siapa yang masuk di situ fahuwa amin, dia itu akan aman, nyaman, damai, tentram, senang. Kita susah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kita susah, dengan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran dengan khusyuk, insya Allah tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tentram, damai. Itu hidangan itu. Makanya ayo tilawahnya kita tambah supaya kita mendapatkan ketenangan. Faman dakhala fi, kita masuk di dalamnya. Kita tidak hanya beli Al-Quran, beli yang paling bagus, yang paling mahal, setelah itu taruh di rak tamu, setelah itu selesai. Bukan itu. Kita Al-Quran kita beli, setelah itu kita buka, kita baca, kita pelajari, kita hayati, kita amalkan. Maka di situ akan menjadi fahuwa amin. Dia akan aman, tentram, damai dengan Al-Quran itu. Wa man ahabbal Quran falyabshir. Barang siapa yang cinta kepada Al-Quran, maka berbahagialah. Falyabshir, maka bergembiralah. Kenapa kok harus bergembira? Dikarenakan di situ janji-janji Allah begitu luar biasa untuk pecinta Al-Quran. Insya Allah kalau bicara Al-Quran nanti kita bisa lanjutkan lagi. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini Allah buka hati kita, berikan kemampuan untuk bisa mengkaji, mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita pula untuk bisa mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang yang bahagia seperti yang dijanjikan Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sebelum kita tutup, kita berdoa dulu di waktu yang mustajabah, di bulan yang istimewa. Mari kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdi wa fi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Salatan taftahu lana biha abwaba ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma taqabbal minna ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khusyu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilal alim ya khairan nasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami ini ya Allah, saudara-saudara kami seiman seislam ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami hidayah-Mu ya Allah. Engkau jaga hati kami ini dalam jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, sempurnakan ibadah kami, puasa kami semuanya ini ya Allah, sampaikan sampai akhir di bulan Ramadan ya Allah dengan kesempurnaan seperti yang Engkau janjikan ya Allah. Ya Allah, berikan kenikmatan kami dalam beribadah, berikan kami kenikmatan di dalam membina keluarga, berikan kenikmatan di dalam mendidik anak-anak, dan berikan kami ya Allah kenikmatan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami menjadi rezeki yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.